Kecepatan informasi dan akurasi adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Jakarta. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Selamat pagi Nusantara, saudara, dari Sabang hingga Merauke dan dari Pulau Biangas hingga Pulau Rote. Kami temani awal hari Anda dengan berbagai informasi hasil liputan 31 Biro Kompas TV di tanah air selama 30 menit ke depan. Di antaranya selengkapnya dalam Jurnal Nusantara bersama saya Rahma Pilihan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, sebuah rumah berlantai 4 di kawasan Ngagel, Madia, Surabaya terbakar Kamis pagi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari arah jam 6. Api pertama kali muncul dari kamar di lantai 2 dan membesar hingga menjalar ke lantai 3. Saat kejadian, pemilik rumah bersama keluarganya sedang keluar kota, hanya ada seorang asisten rumah tangga. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di kamar lantai 2. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api setelah 1 jam dengan mengerahkan 14 unit mobil PMK. Saudara, gempa bermagnitudo 6,4 terjadi di Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Getaran cukup kuat dirasakan warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sehingga warga berhamburan keluar rumah. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga Kulon Progo, Yogyakarta, terlihat kepanikan warga akibat gempa bermagnitudo 6,4 pada pukul 1:07 Jumat dini hari. Sebagian warga memujikan suara sebagai peringatan terjadinya gempa. Setelah gempa usai, warga masih berjaga di luar rumah, khawatir terjadi gempa susulan. Guncangan gempa dengan magnitudo 6,4 juga dirasakan warga di Kabupaten Bantul. Sejumlah rumah rusak ringan dan sempat membuat panik warga. Rata-rata rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap seperti genting yang berjatuhan atau dinding yang retak. Di rumah bangunan anyar. Sementara itu, saudara, di kota Yogyakarta, PT KAI Daob 6 menghentikan seluruh kereta api yang tengah beroperasi. Pihak KAI menyebut penghentian kereta api adalah standar operasional saat terjadinya gempa bumi dengan tujuan untuk pemeriksaan prasarana kereta api, termasuk jalur rel kereta api. Oke. Relay geser bolo keretane. Berdasarkan data BMKG, gempa bermagnitudo 6,4 berpusat di 90 km tenggara Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Atap rumah milik Sumarno di Kelurahan Ploso, Pacitan, Jawa Timur roboh saat guncangan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi Jumat dini hari. Pemilik dan keluarga yang sedang tertidur berhasil keluar rumah.
Selain itu, atap dapur milik Juminto juga ambruk, tidak ada penghuni yang tertimpa puing, dan juga BPBD Pacitan kini masih melakukan pendataan total kerusakan akibat gempa. Saudara, cuaca ekstrim berdampak kepada panen padi di Jawa Tengah. Seperti apa kesiapan Pemprov Jawa Tengah terkait pasokan beras menjelang Ramadan nanti? Kita akan kupas perbincangannya bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Saudara, musim hujan sejumlah wilayah mengalami banjir yang berimbas pada panen padi petani. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap proses penyerapan gabah. Meski demikian, Perum Bulog cabang Semarang memastikan stok beras selama musim penghujan dan Ramadan aman. Musim hujan yang disertai banjir di beberapa wilayah dikhawatirkan bisa berdampak pada hasil panen para petani dan berdampak pada penyerapan gabah petani. Kepala Perum Bulog Cabang Semarang Randy Ardiansa mengatakan hingga saat ini pihaknya tetap melakukan penyerapan gabah dari petani meskipun kondisi cuaca didominasi oleh curah hujan yang tinggi. Diprediksi panen raya akan terjadi pada bulan Maret dan April 2026. Adapun wilayah yang saat ini sudah memasuki masa panen antara lain Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, serta Kota Semarang. Dan juga kebetulan memasuki musim hujan juga, jadi tentunya sangat berpengaruh hasil panen gabah di sawah, terutama terkait kadar air tentunya lebih tinggi. Memang harganya pas musim hujan gini rata-rata akan anjlok turun, makanya kita Bulog sudah mulai melakukan penyerapan GKP di sawah. Untuk Bulog Semarang sekarang kita sudah menyerap hampir 4.000 ton. Meskipun panennya masih kecil, kita sudah melalui action dan ini akan terus berlangsung sampai panen raya nanti. Diperkirakan panen raya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April. Dan saat ini kita sudah melakukan penyerapan gabah itu di Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, dan juga Kota Semarang sudah ada panen. Di wilayah Tugu, wilayah Makang kita ada panen. Terkait persiapan jelang bulan Ramadan, Randy menambahkan stok beras di Bulog Cabang Semarang masih aman, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir. Pihaknya juga terus menyerap gabah petani guna menjaga stabilitas harga. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kita tersambung melalui saluran Zoom bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat pagi Bapak Ahmad Lutfi. Pak, ini kan bagaimana untuk bencana banjir dan longsor ini memengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah, dan apa langkah dari Pemprov Jawa Tengah untuk menangani hal tersebut, Bapak? Pertama perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa dampak bencana alam ini tidak berpengaruh signifikan terkait dengan ketahanan pangan Jawa Tengah. Terutama stok padi kita, beras kita sangat cukup. Jadi kalau secara nasional itu adalah 15%, 15,5% kebutuhan stok pangan nasional itu berasal dari Jawa Tengah. Sehingga itu sangat cukup sekali. Termasuk KB, termasuk bahan pokok penting di tempat kita tercukupi terkait dengan bencana tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian dan bahwa memang dampak bencana ini ada dua hal yang perlu. Yang pertama adalah wilayah Gunung Muria, yaitu yang meliputi wilayah Pati, kemudian Parah, Kudus, dan Demak. Baru dua kan prioritas kita, yaitu wilayah Pati, hampir sekitar 502 pengungsi wilayah Buana yang menjadi prioritas. Dan yang kedua adalah wilayah Demak. Dua daerah itu menjadi perhatian kita khusus untuk wilayah banjir. Jadi Muria, dua tempat dan Demak. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah di tanah longsor. Akibat Gunung Selamet dan sekitarnya, itu adalah wilayah Purbalingga, kemudian Pemalang,
Kemudian yang ketiga adalah wilayah Tegal yang hari ini kami dengan Pak Wapres akan wilayah 3 Kabupaten Tegal. Dampak daripada tanah longsor ini khusus untuk pengungsi, sentralnya hanya di 2 tempat, yaitu wilayah Purbalingga, serta Tegal. Lainnya tidak ada pengungsian di tempat. Khusus untuk Purbalingga, 80 kita lakukan pemindahan dalam rangka relokasi yang sekarang nanti kita siapkan Huntara dan Huntapnya. Termasuk di dalam Pemalang itu adalah beberapa rumah yang nanti kita lakukan relokasi. Serta di wilayah Tegal yang hari ini nanti akan kita kunjungi, meskipun kemarin kita sudah dari sana, hari ini kita kunjungi kembali untuk memastikan bahwa tanah retak atau bergeraknya tanah di wilayah Tegal menjadi prioritas sekarang yang kita lakukan peninjauan seperti ini. Demikian, Pak. Ya Bapak, lalu apa bentuk bantuan dari Pemprov Jawa Tengah ini bagi petani yang terdampak dan juga bagaimana untuk menjaga stok supaya ini bisa sampai Ramadan Bapak dan juga harganya tetap stabil? Yang pertama perlu saya sampaikan, Mbak, akibat banjir dari 6 kabupaten kota wilayah SR Pati, serta 5 kabupaten kota wilayah Pekalongan, dampaknya itu hampir 17.000 hektar banjir atau yang terdampak. Tetapi yang kita lakukan filtrasi adalah 10,96 hektar yang nanti dipastikan gagal panen. Kami upaya Pemprov telah melakukan identifikasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk kita ajukan asuransi jam kerja. Jadi BUMD kita yang nanti akan mengcover kerugian daripada masyarakat yang terdampak sehingga mereka bisa eksis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar penetrasi harga di tempat kita terkali terkait nanti menghadapi bulan Ramadan serta Lebaran, kita juga sudah mempunyai BUMD kita namanya Dipen maupun jam kerja kita yang lainnya. Untuk apa? Untuk melakukan penetrasi harga dengan jalan satu operasi pasar. Dan yang kedua, kita mempunyai stok distribusian bahan pokok penting yang dikelola oleh BI maupun BUMD kita. Misalnya, di Jawa Tengah mempunyai 10 kabupaten kota terkait dengan cabai, maka kalau tidak langsung beberapa stok pasar kita sudah mempunyai kesiapan retail cabai kita di beberapa pasar, termasuk bahan pokok penting lainnya, termasuk bawang merah, termasuk daging, dan lain sebagainya. Dan diharapkan kesiapan kita lewat BUMD tentang operasi pasar akan bisa melakukan penetrasi harga untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian. Ya Bapak, apakah akan ada intervensi khusus dari Pemprov Jawa Tengah begitu Pak, seperti operasi pasar dan juga bagaimana koordinasinya dengan Bulog, pemerintah kota dan kabupaten dan nantinya bisa menjaga untuk stabilitas pangan ini Bapak? Betul, jadi pemerintah provinsi tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya intervensi atau kolaborasi dengan 35 kabupaten kota. Kita gandeng BI, kemudian kita gandeng Bulog, kemudian kita gandeng satgas yang ada di Pemprov. Jadi kita juga menerjunkan satgas yang dibentuk oleh Pemprov dalam rangka satgas bahan pokok penting. Terdiri dari Polda dan kita dan lain sebagainya yang melakukan pengamatan agar tidak terjadi ada spekulan kurangan bahan pokok di tempat kita, dari mulai rantai pasok sampai ke distribusi sampai ke pasar bahkan sampai ke konsumen kita lakukan pengamatan, Pak. Sehingga intervensi Bulog, kemudian satgas kita, kemudian beberapa kabupaten untuk melakukan pendistribusian bahan pokok penting ini betul-betul menjadi jaminan kita untuk yang akan terjadi. Baik Bapak, mungkin dalam kesempatan ini ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait pangan ini menjelang Ramadan dan juga bagaimana dengan harganya nanti Pak di sepanjang bulan Ramadan. Halo? Ulangi. Bapak Lutfi, apakah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini pada kesempatan ini, terkait juga dengan bagaimana nantinya stabilitas pangan menjelang Ramadan dan selama bulan Ramadan, Bapak? Suaranya enggak. Gimana ulangi, Mbak? Mungkin ada hal yang disampaikan kepada masyarakat, Bapak, terkait dengan harga stabilitas pangan.
Oke, yang pertama masyarakat tidak usah resah, tidak usah risau bahwa tidak perlu melakukan penimbunan, tidak perlu melakukan kegelisahan terkait dengan bahan pokok penting di wilayah kita. Prinsip Pemprov dengan kabupaten kota akan melakukan suatu penetrasi, baik itu operasi pasar maupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga fluktuasi harga di tempat kita dapat terjangkau. Dan ini terbukti tingkat inflasi Jawa Tengah sangat bagus sekali, 2,6. Demikian Mbak, saya himbau kepada masyarakat kita dan pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi jelang Tahun Baru Imlek, umat Konghucu dan warga Tionghoa di Klenteng Tai Kai Si, Semarang melaksanakan sembahyang tutup tahun. Saudara, menjelang Tahun Baru Imlek 2026, umat Konghucu dan Tionghoa di Klenteng Tai Kai Si, Kota Semarang melaksanakan sembahyang tutup tahun yang memiliki makna untuk menghormati dewa-dewa dan leluhur. Penganut Konghucu menggelar doa dan sembahyang tutup tahun sebelum menyambut Imlek di Klenteng Tai Kai Si, Kota Semarang. Umat Konghucu dan Tionghoa datang silih berganti melaksanakan sembahyang Bigwe atau sembahyang tutup tahun. Sejumlah jemaat terlihat melakukan sembahyang secara mandiri, namun banyak jemaat yang melaksanakan sembahyang bersama-sama. Mereka terlihat khusyuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan kepada leluhur. Dalam ritual ini, umat memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki, sekaligus berharap kehidupan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Ini istilah kita tutup tahun. Ya, istilah kita tahun yang 2025, setelah selesai ganti ke 2026. Ya, istilahnya ganti, Imleknya sih ganti dari ular ke kuda gitu. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada yang konsol maco, yang dewa dewi di sini. Setelah diwati setahun gitu loh, selesai lancar, sukses semua gitu. Kami ucap terima kasih gitu. Di tahun ini lebih baik, terus keuangan juga makin maju, tidak ada lagi kayak perselisihan atau hal-hal buruk yang menimpa. Jadi sembahyang sendiri juga jemaah Sembahyang sendiri, soalnya kalau jemaah tuh biasanya kan kurang khusyuk, jadi lebih enak kalau sendiri aja. Di Klenteng Tai Kai Si setidaknya ada 29 altar pemujaan dewa-dewi. Hal ini menjadikan Tai Kai Si sebagai kelenteng dengan rupang dewa-dewi terbanyak yang ada di kota Semarang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Pulau Dewata Bali menyimpan banyak deretan air terjun yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya air terjun Suat di Kabupaten Gianyar. Disebut juga Suat Waterfall, objek wisata ini memiliki keindahan alam yang asri. Air terjun Suat berlokasi di Jalan Pura Dalem, Desa Suat, Kabupaten Gianyar. Berada cukup tersembunyi di kawasan hutan desa. Karena lokasinya di kawasan hutan desa membuat suasana alam yang menenangkan dan eksotis. Jalan setapak menuju air terjun Suat sudah tertata dengan baik sehingga nyaman untuk dilalui. Pemandangan di sekitarnya juga masih sangat asri. Air terjun Suat menawarkan pemandangan air terjun dengan ketinggian 15 meter. Berada di aliran Sungai Melah Angge yang merupakan aliran sungai persawahan. Air terjun Suat ini sebelumnya merupakan tempat mandi suci atau melukat. Melihat potensi alam yang mempesona, pengelola air terjun mulai menata dan mengomersilkan air terjun Suat ini pada tahun 2018 lalu. Saat ini, keberadaan air terjun Suat mulai dikenal wisatawan.
SWAT Waterfall awal mulanya kita terinspirasi kepada destinasi wisata yang ada di desa lain gitu. Jadi kami di desa SWAT ini kebanyakan adalah guide dan media juga. Jadi kami berinisiatif bersama desa SWAT itu untuk menciptakan sesuatu yang bisa nanti ke depannya itu diwariskan kepada anak cucu kita seperti itu. Tiket masuk itu untuk dewasa itu 40.000 untuk asing seperti itu. Untuk anak-anak 25 seperti itu. Nah, untuk lokal itu beda. Kami di desa SWAT itu merintis dari sejak 2018 bulan September Pak. Untuk sekarang itu kan terkategori musim sepi Pak, low season. Jadi average kita itu per hari paling 50-an. Pas musim high season itu kita tembus sampai 200-an lah. Kebanyakan bule sih, ya orang asing kebanyakan. Yang kami harapkan dari di SWAT ini adalah ke depan kita bisa maju bersama, menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan desa seperti itu Pak. Untuk masuk ke objek wisata air terjun SWAT ini, wisatawan dikenakan tiket Rp40.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Wisatawan bisa menikmati keindahan alam dan fasilitas yang memadai di objek wisata air terjun SWAT ini. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Dapatkan selalu informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Saya Rahma Piliang undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.